Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa algoritma lanjutan yang solusinya dengan menggunakan divide and conquer. Oke, minggu lalu kita sudah membahas yang min max ya. Nah, sekarang algoritma yang akan kita bahas yang kedua itu adalah merge sort. Merge sort ini adalah salah satu algoritma sorting yang cukup terkenal ya. Dan dia menggunakan solusinya menggunakan pendekatan divide and conquer gitu ya. Kalau misalnya yang pakai brute force itu kan ada sorting, ada selection sort, kemudian ada bubble sort, kemudian ada insertion sort gitu ya. Sementara yang ini pendekatannya agak berbeda gitu. Oke. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, divide and conquer itu sebenarnya intinya dipecah, diselesaikan, terus digabung lagi gitu ya. Kalau misalnya diperlukan. Oke, misal di sini ada langsung contoh soalnya nih ya, karena asumsinya kalian sudah cukup familiar dengan cara kerja merge sort ini. Nah, oke, ini ya. Jadi misalnya ada satu larik gitu ya, yang berisi ini 10, mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ada 10 buah bilangan bulat, kemudian kita ingin urutkan gitu ya. Nah, caranya adalah kita seperti biasa divide gitu. Karena ngerasa, wah ini terlalu besar nih ya, 10 ini terlalu banyak, saya agak susah mengurutkannya, maka saya pecah aja. Dan pecahnya juga enggak ini ya, enggak sama seperti yang sebelumnya enggak mikir gitu. Maksudnya hanya ya pokoknya pecah 2 aja. Jadi tidak diapa-apakan gitu. Makanya proses divide itu biasanya ditulis sebagai O1 gitu, konstan. Tidak dimasukkan ke dalam perhitungan kompleksitas nantinya. Oke. Dibagi, kemudian dibagi sampai dia akan berhenti membagi ketika panjangnya si angkanya itu tinggal 1 gitu. Kalau kita perhatikan, lihat nih, dia baru berhenti gitu ya ketika sudah 1. Ini kan sudah 1, ini sudah 1, dia berhenti gitu ya. Nah, dia tidak pecah lagi gitu ya. Nah, ini juga nih, ini kan dia ada yang 1 gitu ya, ketika yang 3 elemen ini ketika pecah kan dia ada yang 1 elemen, ada yang 2 elemen gitu pecahannya. Nah, yang 2 elemen ini masih pecah menjadi 5 dan 3 gitu. Jadi ketika sudah 1, baru kemudian dicari solusinya sembari di combine gitu ya. Oke. Jadi kalau kasus ini misalnya dia akan berhenti di ini 4, 0, kemudian 6, kemudian ada 5, ada 3, ada 9, ada 8, ada 2, dan ada ini 1, ada 7. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian si 4, 0 ini di-combine gitu. Disatukan sekaligus diurutkan sebenarnya. Kan kalau cuma udah tinggal elemen satu elemen itu kan gampang ya sortingnya. Tinggal cari aja mana yang lebih kecil, simpan di depan gitu ya. Makanya dia bisa kayak gini, tadinya 40 jadi 04, yang ini 53 jadi 35 gitu ya. Oke, nah ini 35 dengan 6 gitu ya, maka dia juga akan lihat nih 6 sama 35 saya cari nih mana yang lebih besar. Nah, cuman kan sebenarnya tidak sesederhana yang tadi gitu. Jadi sebenarnya ini ada satu proses sendiri, istilahnya itu proses merge namanya. Nanti kita lihat di belakang bagaimana caranya. Oke. Ini di merge gitu ya. Combine-nya itu kita kasih namanya merge. Kemudian terakhir harusnya kita akan mendapatkan array yang sama dengan yang sebelumnya tapi dalam kondisi yang sudah terurut. Oke. Bagaimana prosedurnya? Kira-kira seperti ini. Jadi kasusnya tadi kan ada 2 ya. Kalau di min-max kan basisnya dia ada 2, dia boleh 1 atau 2. Nah, kalau di sini kasusnya elemennya harus benar-benar tinggal 1 gitu. Jadi basisnya dia akan berhenti ketika n-nya sudah sama dengan 1. Untuk n yang lebih dari 1, mau dia 2 atau 3 dan seterusnya, itu akan masuk ke dalam bagian recurrence-nya gitu. Oke. Nah, ketika n-nya sama dengan 1, apa yang dilakukan? Sebenarnya tidak melakukan apa-apa ya. Maksudnya karena udah 1 itu kan berarti sebenarnya sudah terurut gitu ya. Kalau ada satu bilangan otomatis dia sudah terurut gitu ya. Jadi ya sudah solve sebenarnya, array pasti terurut. Oke.
Nah, sekarang kita masuk ke yang bagian recurrence-nya. Kalau misalnya lebih dari satu gimana? Pertama adalah kalau dia belum cukup kecil, saya kan akan bagi kan ya. Jadi kalau divide and conquer biasanya langkahnya kan gitu-gitu aja gitu ya. Kalian sudah belajar skema umumnya. Jadi kalau kita bagi menjadi dua bagian yang sama gitu ya. Jadi nanti akan yang sama atau hampir sama karena kadang-kadang bisa 1 sama 2 gitu kan ya, jumlahnya belum tentu sama. Oke. Intinya kalau saya tadinya punya A berarti apa ya? Kira-kira jadi saya punya seolah-olah saya punya dua buah larik A1 dan A2 gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah dibagi-bagi-bagi itu kan saya harus dicari solusinya kan ya. Nah, dengan cara masing-masing bagian itu gitu ya. Setelah dibagi, masing-masing bagian itu juga kita cari solusinya gitu ya dengan memanggil prosedur yang sama merge sort tapi dengan input size yang berbeda gitu. Yang ini gitu ya. Yang ini. Oke. Jadi input size-nya berbeda. Jadi kalau pertama kali ini manggilnya dia merge sort-nya berarti A, N gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah problem merge sort A, N ini sebenarnya kan tadi terlalu sulit gitu untuk diselesaikan, masih terlalu besar N-nya, maka saya bagi dia menjadi ya ini, di divide gitu ya, dibagi, kemudian si merge sort-nya ini saya panggil lagi, tapi size-nya saya bagi 2 gitu, makanya dipanggilnya 2 kali, karena kan biar semuanya gitu ya. Oke, terakhir adalah bagian combine-nya. Gitu. Nah, combine-nya di sini istilahnya adalah merge, karena kita nggak bisa langsung nempelin seperti itu. Jadi ada prosesnya, tidak semudah min-max gitu. Kalau min-max kan tinggal cari minimum sama maksimumnya aja ya. Nah, sementara kalau merge itu sebenarnya bagaimana caranya kita menggabungkan dua buah array yang sudah terurut. Beda caranya dengan kita menggabungkan dua buah array yang sama-sama belum terurut gitu ya. Jadi harusnya prosesnya lebih murah gitu kalau misalnya arraynya sudah terurut, terus mau kita gabung gitu ya. Jadi jangan diacak-acak lagi gitu ya. Oke, jadi ini ada proses merge gitu ya sebenarnya. Combine ini merge. Oke, kalau sekarang masih agak mengawang-awang, kita akan lihat contohnya. Contoh bagaimana cara merge-nya dulu ya. Nah, ini sebenarnya sama aja ya, ini sama persis gitu ya, cuman ini bahasanya lebih lebih pseudocode lah ya. Kalau ini kan lebih kata-kata gitu ya, lebih banyak tulisannya. Kalau ini sudah ini lihat nih. Kita sudah pakai indeks-indeks gitu supaya lebih mudah menghitung kompleksitasnya. Oke. Tapi sebenarnya sama aja. Nah, sekarang coba kita tadi kan ada ini ya, ada proses merge yang nggak kelihatan ya, seperti apa gitu. Proses merge itu adalah proses menggabungkan dua buah array yang sudah terurut menjadi satu array yang tetap terjaga keurutannya, gitu, keterurutannya. Gitu ya. Nah, ini contohnya ini, saya punya A1 dan A2. Ya. Nah, A1 sama A2 ini kan dua-duanya sudah terurut sebenarnya kan ya. A1 terurut membesar, A2 terurut membesar. Tapi saya tidak bisa langsung menggabungkan A1 digabung dengan A2 gitu. Ya kan, walaupun dia sama-sama terurut. Kenapa? Ya, karena nanti jadi nggak terurut kalau langsung digabungin, ditempelin gitu aja kan, di-concat begitu saja kan tidak terurut. Ya. Oke, nah bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita panggil fungsi yang namanya merge. Bagaimana proses fungsi merge? Itu ada di slide, saya tidak akan memperlihatkan pseudocode detailnya, tapi saya hanya akan memperlihatkan prosesnya. Ya. Oke, caranya bagaimana? Caranya adalah sebenarnya kalian akan punya dua buah penanda gitu ya. Di sini bisa, let's say kita kasih nama I, yang ini kita kasih nama J gitu ya. Nah, maka ini sama-sama menunjuk di indeks pertama dari kedua array tersebut. Gitu. Nah, I itu misalnya menunjuk di array yang pertama dan J menunjuk di elemen pertama dari array yang kedua. Nah, kita bandingkan apakah A1 bebas lah, kurang dari atau lebih dari. Misalnya kita pakai kurang dari ya. Jadi saya akan cek nih, apakah AI gitu ya, berarti kan ya, itu kurang dari AJ. Kalau misalnya AI kurang dari AJ, maka yang berhak berada di paling depan itu adalah AI kan, gitu ya. Berarti nanti
si B ini isinya adalah AI gitu ya. Jadi BI-nya gitu ya, berarti ini bukan BI ya, tapi namanya IJK gitu ya. Berarti BK-nya gitu ya, semuanya mulai dari 1 ya. IJK-nya semuanya mulai dari 1. Berarti BK-nya akan kita isi menjadi AI kan gitu kan ya. Oke. Nah, karena I-nya sudah dimasukkan ke dalam K gitu ya, ke sini sudah dimasukkan ke B, maka ini kan istilahnya udah ditaruh di sana gitu ya. Artinya I-nya bergerak, boleh bergerak. Berarti I-nya bergerak ke yang sebelahnya. Nah, kemudian saya melakukan hal yang sama. Yang saya lakukan adalah saya cek apakah AI kurang dari AJ. Nah, apakah AI-nya sekarang 13 ya? Apakah 13 kurang dari AJ? AJ-nya kan 2. False ya. Nah, karena false, maka dia tidak masuk ke sini kan. Oh ya, ini I-nya setelah itu digeser ke kanan gitu ya. Nah, kalau nggak masuk, ini kan if ya. Kalau nggak masuk, gitu ya, kalau tidak masuk if, seperti kondisi yang ini false, maka apa yang saya lakukan? Berarti yang disimpan di array B itu bukan dari A1, tapi kan dari A2 gitu. Jadi BK-nya itu saya isinya dari B, bukan dari B sih. Dari A2 maksudnya ya, bukan dari A1. Ini kan tadi A1 berarti. Yang ini A2. Kalau A2 pakainya J kan ya. Maka ini si 2 dimasukkan ke sini. Oke. Coba ini saya hitung dulu ya. Tadi saya tulis dulu tadi AI-nya berapa sih? 1 kurang dari 2 gitu ya. Supaya kita bisa lihat berapa perbandingan sih yang dilakukan oleh proses merge ini gitu ya. Ini berarti ini true ya. Oke. Udah kan ya? Nah, ini nanti dua-duanya K-nya harus gerak ya. K-nya sama dengan K plus 1. Di luar if sama else, K-nya harus bergerak gitu ya. Supaya nanti ngisinya kan berarti di sini gitu ya. Nah, kalau misalnya ini J-nya sudah kan berarti karena sudah disimpan di sana, J-nya bergerak ke sini gitu ya. Jadi ini di bawahnya, wah ini agak acak-acakan. Berarti ada J sama dengan J plus 1. Kalau saya melakukan hal yang sama persis seperti tadi gitu ya, apakah AI kurang dari AJ gitu? Apakah 13 kurang dari 15? True kan? Karena true dia masuk if, maka yang masuk adalah yang dari A1 gitu. Ini 13 ya. Sementara K-nya gerak terus. Nah, terus kemudian saya I-nya bergerak ke sini gitu. Kemudian perbandingan selanjutnya yang dilakukan adalah apakah 24 kurang dari 15? False, maka dia masuk ke else dan yang dimasukkan adalah elemen dari A2 gitu ya. Oh, ini saya sebenarnya bikin banyak ini supaya kelihatan prosesnya. Nggak usah lah ya, satu ini aja ya. 13 berarti ini 15 gitu ya. Nah, setelah 15 berarti Y-nya bergerak ke sini ya. Kemudian saya cek lagi apakah 24 kurang dari 27. Nah, ini true. Karena true maka dia yang akan dimasukkan gitu ya, 24 ya di sini. Ini 24 gitu. Nah, karena ini sudah habis ya, sebenarnya di sini kan ini kan pasti ada while-nya kan ya, di luarnya ya, while-nya ya. Jadi itu tuh dia hanya loop selama I-nya gitu ya, dan J-nya itu tidak melebihi batasnya gitu. Karena ini kan pasti kan A1 kan punya length-nya sendiri gitu ya. Anggaplah ini N1 gitu ya. Ini ujungnya ini mungkin N1, yang ini N2 gitu. Yang N per 2 tadi. Oke. Gitu ya. Jadi karena ini I-nya sudah habis, maka ketika dia loop ke atas, dia nggak masuk lagi ke dalam loop gitu. Buat apa gitu kan? Udah nggak ngebandingin lagi. Maka nanti dilihat mana yang habis. Yang habis A1 atau A2. Kalau yang habis A1 berarti semua elemen A2 mulai dari titik J sampai ke belakang akan dipindahkan ke array B gitu. Gitu ya. Kalau saya coba bersihkan prosesnya ya. Ini saya sengaja sebenarnya menyimpan ada banyak. Oke, tadi proses pertama adalah membandingkan apakah 1 kurang dari 2 gitu ya. Ternyata 1 kurang dari 2. Nah, satunya sudah gitu ya. Terus yang kedua tadi kan berarti apakah sebentar. Gini. Pertama yang dibandingkan apakah 1 kurang dari 2 gitu ya. Apakah 1 kurang dari 2? Oh iya gitu kan. Nah, berarti kan satunya dicoret, terus selanjutnya apakah 13 kurang dari 2? Enggak gitu ya. Berarti 2 yang dimasukkan sini, maka ini
2-nya dicoret. Terus apakah 13 kurang dari 15? Oh, saya 13 kurang dari 2. Apakah 13 kurang dari 15? True kan? Berarti 13-nya yang masuk sini gitu ya. 13 yang masuk sini. Berarti di sini dicoret 13 ya. Berarti 24 dibandingkan dengan 15. 24 apakah kurang dari 15? False gitu ya. Karena false maka dia akan masukkan yang dari A2. Berarti ini 15 gitu ya. Berarti ini 15 ya udah. Berarti sekarang apakah 24? Apakah 24 kurang dari 27? True gitu ya. Berarti 1, 2, 13, 15, 24 gitu ya. Berarti ini kan habis nih. Karena ininya habis, maka saya tidak melakukan perbandingan lagi sebenarnya. Saya cuma ngecek, oh udah habis gitu ya. Maka semua sisa dari yang belum habisnya ini semuanya, misalnya ini masih ada belakangnya gitu ya, dipindahin aja gitu. Karena dia kan pasti sudah terurut. 13, 15, 24, jadinya 27. Maka sebenarnya perbandingan yang dilakukan itu hanya segini gitu. 1, 2, 3, 4, 5 saja. Datanya ada 6. Ya kan? Ya, datanya ada 6. Jadi kira-kira kalian boleh coba untuk jumlah array yang lebih banyak, misalnya 4 sama 4, 5 sama 5, 6 sama 6, dan seterusnya. Maka itu sebenarnya kita tahu bahwa kompleksitasnya adalah sebanyak ON kan ya. Nih, kan kalau kalian tadi bikin loopnya ya, ini kan sebenarnya while selama si A1-nya ini tidak habis gitu ya. Selama A1-nya tidak habis, dan selama masih ada, ya selama masih ada A1 dan A2 lah ya, selama masih ada A1 dan A2 masih ada isinya gitu ya, maka saya melakukan apa? Saya melakukan yang tadi, loop yang tadi. Kalau gitu ya, tadi A1 I-nya kurang dari A ini gitu ya, dan seterusnya yang tadi saya tulis ya. Oke, nah maka nanti yang ditanyakan adalah berarti tadi perbandingannya ini gitu ya, itu dijalankannya ini dijalankannya berapa kali gitu. Nah, worst case-nya itu sebenarnya ya tadi ini nih worst case ya. Kenapa worst case? Karena dia ganti-gantian masuknya. Jadi A1 yang elemen pertama dibandingkan dengan elemen pertama dari A1. Terus proses kedua dari A2, proses ketiga dari A1 lagi, proses keempat dari A2, A1, A2, A1, A2 ganti-gantian gitu. Beda kasus, jadinya kan ini kalau kalian lihat ini 5 kali ya untuk 6 data gitu ya, dia butuh 5 kali perbandingan N-1 gitu. Sementara sebenarnya kalau misalnya gimana ya contohnya, oke, saya pakai 1, 2, 3. Saya pakai yang ini ya, misalnya ini terpisah nih. Misalnya ini A1, ini A2 anggap ya, saya nggak pakai data yang ini. Misalnya datanya itu sudah hampir, atau yang paling ekstrim misalnya gini, ini 1, 3, 5, yang ini misalnya 10, 12, 17 gitu. Jadi sebenarnya kan udah terurut kan ya. Tapi kan kita nggak tahu ya sebenarnya dia udah terurut atau kan kita nggak tahu. Kita tetap menjalankan proses merge tadi. Nah, ketika ini dilakukan proses merge, ini kan kalian harusnya sudah bisa membayangkan bahwa pasti dia akan selalu masuk if gitu. Karena A1I-nya itu selalu lebih kecil daripada A2J kan. Nah, pertama kan dibandingin. Apakah 1 kurang dari 10? Iya. Apakah 3 kurang dari 10? Iya. Apakah 5 kurang dari 10? Iya. Kan selalu lebih kecil kan? Jadi dia hanya, jadi ini, apakah 1 kurang dari 3 gitu ya. Terus apakah 1 kurang dari 3, kurang dari 10, apakah 3 kurang dari 10, kemudian apakah 5 kurang dari 10. Artinya saya hanya melakukan 3 kali perbandingan gitu. Ya, tadi kan 6 kan ya. 6 data kan ya, itu 3 kali. Sementara sebelumnya 6 data itu 5 kali. Jadi berarti sebenarnya ini lebih efisien gitu. Tapi kan yang namanya kita menghitung kompleksitas, kita melihat worst case-nya gitu. Jadi worst case-nya itu sebenarnya N-1 gitu, N-1 kali ya. Atau big ON. Begitu kira-kira, mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, jadi saya ada versi rapihnya. Ya, kita bisa lihat ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 perbandingan ya. Yang 27 tidak perlu dibandingkan, langsung masukin aja karena A1-nya sudah habis. Gitu.
Oke, nah ini proses apa, maksudnya visual, ilustrasinya secara visual gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah algoritma merge yang lebih apa, pseudocode yang lebih detail gitu ya. Jadi, kalian bisa lihat ini, sebentar yang mana ya? Oke, Oke, ini nih iterasinya nih ya. Ada beberapa iterasi yang sebenarnya ini sih cuma ini aja sini. Kayak ini ya yang terakhir ya. Itu adalah iterasi untuk apa ya? Tadi kan ada dua tuh ya, kita pakai array 2, tapi si array A sama array B. Nah, si B itu untuk menampung sementara saja karena pada akhirnya nanti saya akan masukkan lagi ke dalam A, jadi dibalikin lagi gitu. Ya, jadi B sih cuma sementara aja gitu ya. Oke. Jadi proses ini adalah proses yang tadi yang pertama kali. Apakah A1I kurang dari A2J gitu ya? Oke, jadi apakah yang bagian satu kurang dari itu dan seterusnya. Nanti ini adalah yang ini proses apa nih Bu? Ada dua while nih. Ini adalah proses tadi mindahin aja yang ini. Proses yang ini nih, yang ketiga ini. Dia mindahin aja. Kalau misalnya salah satu udah habis, entah yang kiri entah yang kanan, kan berarti sisanya tinggal dipindahin. Nah itu tuh proses while yang ini. Nih, lihat. Salin sisa A bagian kiri ke B jika ada. Jadi yang dikerjakan itu kalau bukan proses ini, proses yang ini gitu. Jadi proses ini pasti dikerjakan. Ya, pertama kan mengerjakan ini. Nah, kalau sampai salah satu habis duluan, maka akan dikerjakan yang ini atau yang ini sebenarnya. Gitu ya. Nah, kalau kalian lihat ini while-nya itu maksimum ya tadi n itu n-1 lah ya. Yang worst case. Jadi, walaupun kelihatannya while-nya banyak gitu ya, tapi ini while-nya itu sejajar semua. Semuanya tuh worst case-nya tuh n gitu ya. Kalau yang ini bahkan worst case-nya sebenarnya nggak n ya, dia lebih kecil dari n. Tapi yang paling besarnya tuh itu gitu ya. Tapi lihat while-nya semuanya selevel. Ya. Kalau while-nya selevel itu hubungannya bukan kali tapi tambah gitu. Misalnya n tambah n tambah n tambah n gitu. Jadi nggak akan jadi n kuadrat maksudnya ya. Jadi ini sebenarnya jadinya Cn gitu. Oke. Atau ya Cn ini ya berarti On gitu kan ya. Kalau misalnya kita mau bilang dalam notasi asimptotik. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau ini ilustrasi yang di atas, di layer atasnya lagi yang merge sort gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya array seperti ini, maka saya akan lakukan divide gitu ya. Pertama kali saya potong array-nya, kemudian saya potong lagi jadi hingga 1. Oke, nah kemudian bagian merge-nya ya seperti yang tadi diilustrasikan gitu. Kalau 4, 12, kalau masih ini masih gampangan ya. Karena cuma sekali jalan, apakah 4 kurang dari 12 gitu aja kan ya. Kemudian ini baru yang sama-sama terurut ini dimasukkan ke merge lagi jadinya begini. Nanti terakhir yang dua ini harusnya jadi array yang terurut. Oke, kira-kira seperti itu ilustrasi merge sort. Terkait kompleksitas merge sort kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan sedikit banyak bisa mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.